Nah, jadi hari ini ya banyak minum teh hangat. Hari ini kita nggak ada PR ya, maaf ya. Hari ini saya nggak ngasih PR. Nggak apa-apa kan? Nggak ada PR. Jadi hari ini nggak ada PR. Yang kemarin juga belum saya periksa kok. Beberapa belum ngumpul falas ya. Tapi nanti saya periksa semua, saya janji. Kita masih ada pertemuan. Sebentar. Tanggal 3 Mei. Terus bulan Mei nanti tanggal 9, terus tanggal 23 itu langsung UAS. Jadi sebelum sebelum Mei itu mungkin kita ada UTS UAS. UTS mungkin take home aja setelah bahannya selesai. Ya ya, nanti saya periksa semua. Ralawi belum dikerjain ya. Oke. Sudah ada berapa nih? Baru tiga, Santi Susanti, Minzi. Kalau Minzi siapa sih? Lupa saya, Minzi. Habis ini ingat deh. Minzi. Mina. Oh, ngurusin bayi. Lah, Minzi. Nah, saya lihat dulu ya. Minzi itu Minzi. Oh, Agus Susianti. Agus Susianti. Oh, memang jaga bayi, bukan jaga itu. Apa anak sendiri? Enggak. Cucu bos. Waduh, jaga cucu bos. Double dong. Nanti ikut doyan Indomie juga. Seperti biasa, kita tunggu 10.15. Mental sendiri itu tulisannya kenapa? Hari ini kita bahas pengetahuan. Jadi kita halaman, saya belum buat PowerPoint juga. Kita buka halaman ini. Hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dari halaman 59 sampai 69. Mudah-mudahan kita bisa selesai halaman 59 sampai halaman
Itu ya. Halaman 59 sampai halaman 69. Kita mulai jam 21.15. 21.15 kita mulai. Belum ada yang loginnya ini. Baru 12 menit lagi. Gila. Oke. Bah, hanya berdua saja. Ya nggak apa-apa lah, kan sudah 12.15 berdua apa boleh buat. Kita mulai aja ya. Nanti kan ya ketua kelas masuk keluar lagi, mungkin ada kesibukan mungkin. Lama juga saya pilek ini, nggak tahu kenapa, mungkin kena iklim kali ya. Repot, serba repot. Nggak apa-apa ya guys. Oke. Ya, jam 12.15 kita buka halaman 59. Kita akan membahas menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan. Ini adalah kunci mungkin pelajaran kelas 2, mungkin fokus di sini ya kayaknya ya. 2 bab terakhir ini yang paling banyak menghitungnya dan kayaknya favorit untuk keluar. Oke. Susiati, Lala sama Sati punya buku semua ya atau enggak? Atau saya ada. Ya, jadi di halaman 59 atas itu dikatakan laporan keuangan adalah gambaran mengenai dampak keuangan dari transaksi atau dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Ya. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan biasanya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, laporan rugi laba. Yang kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, neraca. Keempat, laporan arus kas. Oke. Di buku kita akan membahas satu, laporan rugi laba. Dua, laporan perubahan modal. Atau ekuitas. Ketiga, laporan neraca. Empat, laporan arus kas. Saya dulu pernah ikut seleksi pekerjaan yang diujikan itu membuat laporan arus kas. Kayaknya penting ya laporan arus kas. Iyalah. Ya sama yang saya pinjam bukunya si Kotia ya. Si Kotia nggak punya bukunya. Dari namanya kita langsung lompat ke laporan rugi laba, laba rugi. Yang harus saya garis bawahi, ini adalah laporan yang paling mudah untuk mengetahui perusahaan itu sedang mengalami kerugian atau keuntungan per satu periode waktu. Satu periode waktu, biasanya tahunan. Tapi ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan. Oke. Jadi yang di pasar modal itu biasanya laporan tahunannya ada. Laporan 3 bulanannya mungkin ada atau ada. Gitu ya. Jadi persatuan waktu, satu periode, kita bisa tahu perusahaan kita ini untung apa rugi. Jadi bedanya neraca dengan laporan yang lain adalah kalau neraca itu seperti potret, difoto keadaan keuangan pada saat tertentu. Kalau yang lain laba rugi, perubahan modal. Nanti kalau kalian lihat di ini laporannya kita lihat ya, laporan laba rugi di halaman 59. Itu ada kata-kata suatu periode akuntansi. Itu laba rugi di atas. Terus perubahan modal. Selama periode tertentu di halaman 60. Ketemu nggak? Di halaman 69 di poin B laporan perubahan modal merupakan suatu daftar yang dicatat secara sistematis yang menjelaskan perubahan modal setelah perusahaan melakukan kegiatan selama periode tertentu. Kalau neraca pada tanggal tertentu, halaman 60. Pada tanggal tertentu.
Terus yang terakhir, laporan arus kas di halaman 63 selama satu periode tertentu. Satu periode tertentu. Oke, jadi tahu ya bedanya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 itu evaluasi satu periode. Sedangkan neraca itu adalah foto pada tanggal tertentu. Itu dari waktunya. Terus kita bahas satu-satu mengenai isinya. Isinya. Oke. Ya, kita bahas ya dari laporan laba rugi. Dari namanya ya sudah jelas ya. Pasti kita ini laporan yang memberi informasi kepada pengguna. Pengguna bisa dari internal, bisa dari eksternal. Eksternal meliputi bank, pemegang saham, pemerintahan. Internal, siapa internalnya? Pegawai, yang waktu itu kita kasih tahu ya, pegawai, pihak manajemen, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini berisi tentang pendapatan sales dan beban perusahaan selama satu periode akuntansi. Jadi itu ya. Isinya laporan laba rugi, isinya pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Kalau penjualan lebih besar daripada beban, hasilnya laba. Kalau bebannya lebih besar dari pendapatan, hasilnya rugi. Hasilnya rugi. Seperti itu. Nah, waktu 1998 masih ingat ya apa yang kejadian tahun 1998? Apa yang terjadi? Nanti dulu. Saya lewatin dulu. Nah, cara penyajiannya itu ada dua di buku. Cara tunggal dan cara lengkap atau multiple step. Berarti saya harus catat nih yang hadir. Nah, dulu. Sudah 6. Santi, Minzi, Lala, Wiwi, Ayu, Dinda, Arema, Amini, Riri Rianti. Oke. Waalaikumsalam. Jadi buka halaman 59. Laporan laba rugi itu ada cara tunggal. Cara tunggal itu pendapatan ditaruh di atas, habis itu semua beban ditaruh di bawah. Ya. Cara bebannya di bawah. Jadi kalau di sini contohnya, contoh cara tunggal, saya contohkan di buku halaman 59.
pendapatan pendapatan ada yang dari salon, ada yang dari komisi. Terus di bawahnya bebannya, beban ya nggak apa-apa. Ini saya juga belum periksa, badan saya lagi nggak enak. My body is not delicious. Beban ini ada beban gaji. Oh, Endang Rahayu. Oke, Ayu Mas Ayu sudah Endang Rahayu. Beban gaji, beban sewa, beban bunga. Apa sih beban bunga? Tahu nggak kira-kira beban bunga apaan? Apa beban bunga? Ya, betul, utang, betul. Nah, itu cara tunggal. Semua beban taruh bawah, semua pendapatan taruh atas. Terus dibuat selisihnya, itu hasilnya laba atau rugi. Ya, betul Lala Wiwi, betul Lamini. Jadi seperti itu. Itu cara tunggal. Terus di bawahnya di halaman 9 itu dibagi dalam multi atau banyak langkah, multiple step atau lengkap. Itu kita bedakan pendapatan dan beban usaha sama di luar usaha, operasional sama non operasional. Pendapatan operasional dan terus yang kedua cara cara lengkap alias multi step. Itu di atas ini pendapatan operasional dikurangi beban operasional. Terus di sini ada pendapatan bukan non operasional, beban non operasional. Contohnya beban non operasional apa? Beban non operasional ya hutang tadi, itu beban finansial. Ya. Pendapatan di luar operasional ya pendapatan yang bukan sesuai bisnis ya. Dia kan bisnisnya salon. Pendapatannya misalnya tadi contoh buku adalah komisi. Beban gaji masuk, itu operasional. Sewa masuk. Nah, misalnya tiba-tiba gedung asetnya dijual atau motor operasional didapatkan ya motor gedung aset itu dijual, itu dapat pendapatan non operasional seperti itu. Nah, jadi saya balik ke tahun 98. Nah, tahun 98 itu yang terjadi Indonesia krisis ya. Indonesia krisis kan? Kenapa krisis? Karena beban hutangnya tiba-tiba naik. Beban hutangnya, beban bunganya.
beban bunganya naik. Kenapa? Karena kita pinjam uang dari luar negeri. Kita terima gajinya bentuknya apa? Kita jual barang bentuknya rupiah. Bayar karyawan rupiah. Tapi bayar hutang yang tadinya 2.000 naik sampai pernah 18.000 kalau nggak salah. Jadi semuanya negatif. Negatif. Jadi pendapatannya minus. Jadi netnya laporan laba rugi pendapatan kurangi beban itu sama dengan laba atau rugi. Laba bersih atau rugi bersih, laba bersih atau rugi bersih, laba bersih atau rugi bersih itu yang kita catat di nomor 2, laporan perubahan modal. Ingat ya, laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal per periode akuntansi. Periodenya bisa 3 bulanan, bisa bulanan, atau mingguan kalau rajin banget ya. Di mingguan. Tapi kalau sudah pakai komputer itu tiap hari kita masukin itu. Nanti bisa kita lihat mingguan, harian bisa itu. Semuanya sudah otomatis. Ya. Jadi di halaman 60 laporan perubahan modal isinya di atas ada modal awal, habis itu investasi tambahan, ini menambah modal, investasi tambahan, terus ditambah laba atau rugi. Laba atau rugi. Kalau sifatnya laba positif, rugi negatif. Laba menambah modal, rugi mengurangi modal. Terus ada akun prefer. Apa prefer? Penarikan modal. Ada penarikan modal nggak? Gitu. Akhirnya akun terakhirnya adalah modal akhir. Modal akhir. Modal akhir. Tuh. Ada yang tanya? Jadi laporan laba rugi itu isinya tentang pendapatan dan beban. Ada yang caranya single step, ada yang multiple. Mungkin multiple lebih baik ya kali ya. Kita bisa tahu kita dapat pendapatan dari operasional apa non operasional. Penarikan modal. Penarikan modal tuh seperti contoh kemarin. Contoh kemarin di halaman 58 ada tanggal 31 Januari Tuan Henry menggunakan uang perusahaan sebesar 200.000 untuk keperluan pribadi. Ya betul, pribadi. Ya betul. Penarikan modal. Bayar SPP ya.
untuk jalan-jalan. Halaman sekarang kita halaman 60. Tapi kalau yang modal penarikan modal tuh contohnya di poin L di halaman 58 atas. Ya maaf ya, ngajarnya sambil pilek. Maaf banget. Oke, nah sekarang kita tur. Siapa yang suka minum bir? Siapa yang suka minum bir? Bir bintang itu go public, kita bisa lihat laporan keuangannya. Kita lihat ya laporan keuangannya, kelihatan nggak kalian? Wah, kecil sekali. Kelihatan ya. Nih, multi bintang. Bintang. Ini satuannya dalam juta. Juta ya. Saya kasih tahu aja. Ini penjualan tahun 2009 1.600 triliun. Triliun. 1,616 triliun. 1,6 triliun alias 1.600 miliar beli bir. Salam ya, Risalia datang. Halaman 60. Lihat tuh. Nih, tahun 2011 2010 1,79 triliun. Sama dengan 1.790 miliar. Terus tahun 2011 1.858 miliar. Ini dipakai untuk beli bir. Orang Indonesia beli bir sebanyak itu. Sehingga keuntungannya di sini, keuntungannya tahun 2011 keuntungan pabrik bir, bir bintang, pabrik bir bintang 680. Banyak ya? Banyak gak orang Indonesia minum birnya? Banyak, iya. Kalau kayak gitu, perlu nggak disubsidi kesehatannya? Orang biaya birnya banyak. Tapi orang berdebatnya gini, Pak, itu kan 1.858 miliar setahun. 1.000, ada yang ngomongnya kayak gini nih, masih sedikit kali, Pak. Kan 1.858, 1.858 miliar. Ya, 1.858 miliar.
Oh, bukan, salah. Nah, 1000 enggak benar. 1858 miliar setahun dibagi 250 juta sama dengan Pak, jadi orang Indonesia setahun rata-rata belanja bir 7.000. Masih dikit kali, Pak. Jawabnya gimana coba? Penduduk 250 juta. Yang belanja birnya 1868 miliar. Itu. Yang pasti perusahaannya dapat untung 680 miliar. 680 miliar itu pemerintah dapat pajak. Tapi kerusakan akibat bir berapa? Nah, itu yang harus ditimbang-timbang sama pemerintah kan? Ya enggak? Ya enggak? Oke. Jadi banyak tuh yang buang-buang duit di bir. Lihat dari salesnya tahun 2011 1858. Sekarang kita pindah ke bentul, rokok bentul. Rokok bentul. Ini lebih sadis lagi. Tahun 2009 7 triliun, tahun 2010 8 triliun, tahun 2011 10 triliun. 10 triliun dibakar jadi rokok. Ini baru dari bentul. Sepuluh triliun. Belum gudang garam, belum yang gede-gede Sampurna. Nah, tapi lihat nih, walaupun penjualannya 7 triliun, biaya bebannya banyak, akhirnya rugi ini betul. Karena expense-nya gede, akhirnya profit malah kurang. Tapi 2011 dari 10 triliun penjualan rokok untungnya 485 miliar. Dekat pabrik gudang garam, di mana? Kudus. Oh, Kediri. Iyalah, Kediri. Belum 2, 3, 4 ya, di Samsu ya. Nanti kalau kalian baca koran itu bisa tahu tuh dari sana. Oh, untuk penjualannya tahun ini sekian. Banyak orang Indonesia ternyata bakar-bakar rokok. 10 triliun. Mau lihat perusahaan apa lagi? Mumpung saya punya semua. Kalau mau tak kasih tahu. Jadi di sini kita bisa lihat laporan rugi laba. Ya, penjualan, ini beban-beban, terus hasilnya. Profitnya ada profit sebelum pajak, profit setelah pajak, gitu ya. Ini kan pasar modal nih. Jadi seperti itu. Ya. Jadi balik lagi ke buku kita. Saya ulangi lagi ya.
Laporan rugi laba, ada yang cara tunggal, ada yang cara multi. Bedanya adalah pendapatan dibagi dan beban dibagi operasional sama non operasional. Itu rugi laba. Terus perubahan modal itu menggambarkan keadaan modal kita. Hasil dari rugi laba tadi menambah atau mengurangi modal. Jadi di halaman 60 ada akun, jadi akun yang laba rugi itu di garis bawahi atau di stabilo. Jadi selain modal awal, investasi tambahan dan preferred, rugi laba ini perubahan modal ditambahkan laporan laba ruginya. Tuh. Oke, lanjut. Sekarang neraca. Nah, oke. Nah, yang berikutnya adalah neraca. Oke, Natalia hadir. Neraca itu ada dua bentuk. Ada yang bentuk skontro, ada yang bentuk stafel. Tapi ingat, yang paling penting dari laporan neraca adalah per 31 Desember atau per tanggal. Jadi ini bentuk adalah kondisi keuangan per tanggal tertentu. Gak apa-apa Natalia. Ya. Kalau kontrol itu sisi kanan dan sisi kiri. Kalau stafel atas bawah. Atas bawah, aktiva pasiva. Yang saya sajikan di dalam laporan keuangannya betul sama RMBA bintang tuh bentuknya atas bawah. Di sini total aset, di sini aktiva, di sini pasiva dan equity. Itu juga ini bintang, ini total aset, ini aktiva, ini liabilities, ini equities atau totalnya ini adalah pasiva. Jadi seperti itu. Disajikan dalam bentuk dua. Kalau aktiva yang aktiva sebelah kiri, rule of thumb-nya aktiva atau aset makin ke atas makin mudah cair. Ya. Jadi contohnya tuh kas, ya paling mudah cair lah, itu paling kas. Habis itu piutang usaha, surat-surat berharga, wesel tagih, perlengkapan. Ini kira-kira kalau dicairkan tuh kurang dari setahun. Umurnya kurang dari setahun. Terus ke bawah itu piutang jangka panjang, ya. Terus aktiva tetap, bangunan, tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dagang. Jadi seperti itu. Jadi itu yang
Saham, tidak semua perusahaan punya saham. Maksudnya perusahaan punya saham tuh perusahaannya yang beli. Kalau orangnya bukan itu, perusahaannya yang beli. Surat-surat berharga itu bisa juga saham, ya betul. Bisa juga obligasi, bisa. Tapi perusahaan yang punya. Tapi kalau saham, obligasi itu masuknya ke investasi jangka panjang. Jadi sisi kiri kita pakai secara stronto nih ya. Pertama skontro. Yang satu lagi staffel, yang atas bawah. Yang skontro. Jadi kalau dibaca itu meliputi kas, piutang usaha, surat-surat berharga, wesel tagih, perlengkapan, persediaan barang di dagangan, iklan dibayar di muka. Kira-kira aset kita yang umurnya kurang dari setahun. Di bawahnya yang lebih dari setahun, misalnya piutang jangka panjang, atau sering disebut juga yang kurang dari setahun itu harta lancar. Terus harta tetap atau ya. Sedangkan di sebelah kanan itu berisi di halaman 61 kewajiban dan modal. Banyak kajian-kajian tentang berapa persen nih ya, kira-kira nih saya ajak berpikir. Kemarin sudah kayaknya ya. Berapa persen utang, berapa persen modal sendiri. Tuh, sisi kanan. Ini kajian penelitian yang sangat sering orang bahas itu. Misalnya kita punya aset 100, utangnya berapa? 40% kah? Atau 50% kah? Atau 80% bahkan? Terus modal sendirinya berapa? Kira-kira berapa tuh? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jawabannya nggak ada yang pasti. Tapi orang biasanya membandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi kita misalkan ini belum tentu benar ya. Misalkan kita bandingkan aja industri rokok. Ini RMBA kita anggap sebagai rokok, industri rokok ya. Bir Bintang ini industri minuman. Ini dua hal yang berbeda ya. Yang ini rokok, ini minum. Sebentar, nanti saya kasih usaha otomotif. Ini kan, ini barang-barang yang cepet belinya nggak mikir gitu ya. Otomotif kan kalau mau beli mobil kan nggak bisa sekali dua kali. Kalau rokok atau Bir Bintang kan cepet ya. Nah, coba kita lihat. Berapa persen utang, berapa persen modal sendiri. Kita lihat. Ini 2011. Dari aset 633 triliun, asetnya 6,33 triliun, ekuitasnya 2247 dibagi 6333, 35% modal, 6. Nih industri di kita anggap saya harus cek lagi yang nilai sebenarnya industri rokok
35%. Modal 65%. Utang. Terus kalau bir bintang dari 1.200, ekuitasnya 630. 630 dibagi 1220, 51%. Industri minuman modalnya 51%, utangnya 49%. Itu baru rokok sama industri minuman. Sekarang coba saya lihat sebentar, nanti saya infokan hasilnya. Kita lihat kalau industri otomotif. Industri otomotif Astra. Bentar. Astra apa sih kodenya? Bentar. Sebentar. Kalau Astra Otopat Auto. Oke, kita lihat auto. Nah, auto lebih ini lagi. Modalnya kita lihat kalau Astra modalnya sekitar 67%. Utangnya 23%. Oke. Memang ada beberapa siapa lagi yang datang nih? Sudah 10 orang. Yang belum saya absen siapa ya? Risa udah. Touch Boel. Oke, Touch Boel yang belum. Nah, kira-kira kalau perusahaan itu lagi untung banget, lagi bagus-bagusnya, mendingan pakai modal apa pakai hutang? Iya, modal apa hutang? Kalau lagi untung. Jawabannya pakai modal. Betul.
Kalau lagi bagus-bagusnya mendingan pakai modal aja. Kenapa pakai hutang? Tapi biaya modal sama biaya hutang gedean mana? Gedean biaya modal. Iyalah, kalau saya mau ngutangin eh, sebuah perusahaan, perusahaan itu misalnya keluarin obligasi atau hutang, dia mau hutang nih sama saya, dia keluarin obligasi. Misalnya dia kasih bunga 7%, maaf ngomongnya bunga, atau bagi hasil 7%. Terus saya banding-bandingin dengan deposito masih untung utangin atau enggak. Ternyata dia ngasih untung. Nah, modal lebih gede lagi maunya. Karena pembandingnya jadi dua dong. Obligasi sama bentuk deposito. Kalau saya investasi modal saya yang dalam arti modal itu bisa bangkrut, bisa terakhir, bisa habis, ya mendingan saya beli deposito atau saya model bentuknya hutang aja, obligasi, nggak perlu modal. Jadi modal, ekspektasi atau keinginan pembeli modal atau pembeli saham itu jauh lebih besar dibandingkan hutang. Seperti itu. Jadi biaya modal jauh lebih mahal dibanding biaya prop. Jadi di sebelah kiri itu isinya aset, paling atas paling cair, mudah cair, paling bawah itu umurnya lebih dari 1 tahun. Sebelah kanan itu ada dua bagian, utang sama modal. Utangnya juga kayak gitu, yang jangka pendek paling atas, jangka panjang di tengah. Terus modalnya di paling bawah. Jumlah modal akhir sama modal firman itu sama. Jadi di halaman 60 yang modal akhir yang B itu sama dengan modal firman. Angkanya sama. Terus yang secara staffel itu atas bawah. Caranya atas bawah. Kok modal di bawah, Pak? Ya, ya ini perjanjian aja ya. Hukum. Kenapa nggak di atas ya? Kan pentingan modal kesannya ya. Ya. Oke. Nggak, ini laporan. Kalau laporan di bawah. Laporan di bawah. Ini contohnya yang ini. Ini laporan keuangan. Modalnya di bawah ini. Shareholders equity. Tuh. Di buku ada. Di halaman 6162. Modal firman. Modal firman.
Oke. Nah, terakhir itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas itu juga per periode tertentu. Itu saya garis bawahi ya, itu per periode tertentu. Isinya di halaman 63, 1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi. 2. Pembelanjaan. Dan 3. Kegiatan usaha. Jadi di halaman 63, arus kas itu berisi dari arus kas kegiatan usaha, arus kas kegiatan investasi, dan arus kas kegiatan pembelanjaan atau financing. Arus kas kegiatan financing itu berkaitan dengan bank atau pasar keuangan di halaman 63. Kegiatan usaha ini kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Arus kas berkaitan dengan usaha. Kegiatan investasi berkaitan dengan beli gedung, beli mesin, beli mobil, begitu ya. Ya, mumet ya. Oke. Ini arus kas ini penting ya. Arus kas penting. Kenapa penting? Ini problem ya, problem orang di dunia keuangan. Dan pekerjaan biasanya berkaitan dengan arus kas ini. Waduh. Ini adalah garis waktu. Ini adalah garis waktu ya. Ada piutang jangka pendek. Kebalik saya. Oke. Ini garis waktu. Wah, saya nggak bisa lurus. Ada piutang jangka pendek. Ya. Piutang. Terus ada juga pengeluaran baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nilainya nggak sama. Nah, inilah pentingnya cash flow. Kenapa ini nerimanya sama ngeluarinnya waktunya nggak sama. Apa yang terjadi bila kita kekurangan uang kas? Oh ya, Awin, oh ya, oke, Awin tak saya catat. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan uang kas? Kalau kita kekurangan uang kas, sedangkan itu harus kita bayar, kita harus jual aset. Misalnya, kita harus bayar listrik. Kalau nggak bayar listrik, nanti listriknya dimatiin atau kita dipailitkan. Perusahaan kita nggak bisa. Terpaksa kita jual aset kita. Entah itu piutang. Ini misalnya ya kita mau bayar listrik di sini. Uang kita datang di sini. Nih, uang kita datang. Tapi nggak cukup nih bayar ini. Nggak cukup. Ya terpaksalah kita jual ini piutang kita nih, aset. Kita datang nih ke bank. Bang, saya punya piutang. Saya jual deh, ini misalnya harganya 100. Saya jual jadi 80. Karena kita mau nutupi ini kan. Nah, jadi kenapa di dunia keuangan cash flow itu atau arus kas ini menjadi yang sangat penting. Apapun. Aset bisa apapun.
Contohnya surat berharga bisa, piutang bisa, mobil bisa, kendaraan bisa, gedung bisa. Kalau kita mau nutupi cash flow, kebutuhan cash flow yang sangat mendesak, terpaksa kita jual murah aset kita kan. Itu jadi bahayanya kita tidak bisa memenuhi cash flow. Ya contohnya manusia pribadi aja lah. Pribadi kita harus bayar SPP padahal uang nggak ada ya. Kita biasanya ke rumah hijau ya, penggadaian ya. Dan kadang-kadang harga emasnya harganya murah sekali kan. Kita lepas saja daripada kita nggak bisa bayar. Jadi seperti itu. Itulah pentingnya kita mengatur cash flow. Jadi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca itu menggambarkan keuangan, dan laporan kas ini juga sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan. Nih. Kegiatan atau transaksi ya. Transaksi berbentuk dalam bentuk piutang menambah kas atau mengurangi kas. Menambah Ayo, jawab. Ada yang tahu? Transaksi dalam piutang menambah atau mengurangi arus kas. Mengurangi. Karena dalam bentuk piutang, kasnya nggak ada yang masuk. Kegiatan menambah utang itu menambah atau mengurangi arus kas. Kegiatan menambah hutang itu menambah atau mengurangi arus kas. Menambah kas. Ya, betul. Ya, menambah sama dengan menambah ya. Ya. Jadi semua uang masuk dan semua uang keluar itu menambah atau mengurangi arus kas. Sehingga nanti dari kegiatan berdasarkan usaha, investasi, dan pembelanjaan. Kalau pembelanjaan tuh kaitannya dengan bank aja, pokoknya itu bank. Kalau investasi pembelian barang-barang. Kalau kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha, hasilnya nanti saldo kas awal dan saldo kas akhir. Di sini memang tidak saya sajikan ya laporan arus kas ya. Di betul sama ini nggak ada, tapi di laporan lengkapnya ada. Jadi iseng tapi belum, nggak saya wajibkan. Cobalah buat PR yang kemarin ke dalam bentuk laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca,
dan laporan arus kas. Yang PR kita terakhir kemarin, tapi yang PR kemarin juga saya belum periksa, jadi makanya saya nggak wajibkan ini, tidak wajibkan, nggak, bukan PR. Ya, jadi siapa tahu teman-teman merasa nganggur, Pak, saya lagi nganggur, Pak. Saya ingin punya PR, ya itu PR-nya. Itu PR-nya. Ya siapa tahu kan Mbak Ayu nggak nganggur, tapi yang lain apa jamin? Ya. Selanjutnya di halaman 65 disajikan penggolongan akun atau perkiraan. Ada akun real, ada akun nominal. Akun real itu berkaitan dengan unsur neraca, sedangkan akun nominal berkaitan dengan laba rugi. Habis itu harta, ada harta lancar, harta tetap, investasi jangka panjang, harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud nih, paten, hak cipta, goodwill. Ini tolong dihafal ya, kalau kalau nanti insya Allah kalau saya sudah dapat soal-soal UN-nya, ini kayaknya sering ditanyakan itu. Tapi kita lihat ya nanti dalam bentuk pilihan berganda. Ini yang termasuk dalam harta lancar adalah harta tetap. Harta lancar digarisbawahi di halaman 65, pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Harta tetap lebih panjang. Investasi jangka panjang itu saham, obligasi. Harta tidak berwujud itu paten, hak cipta. Jadi seperti itu. Terus utang. Utang ada utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Kalau modal itu selisih antara aktiva dengan hutang. Ya, semuanya ini bisa dipahami lah. Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva baik berupa uang tunai, piutang maupun kekayaan lainnya yang berasal dari penjualan barang dagangan atau pelayanan jasa kepada pelanggan. Pendapatan dibagi dua, yaitu pendapat operasional seperti pendapatan dari penjualan barang dagangan atau jasa, dan pendapatan non operasional seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lain-lain. Jadi tabungan kita di bank mungkin ada bunganya, kita punya usaha, itu termasuk pendapatan non operasional. Beban merupakan pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat digolongkan menjadi dua, yaitu beban usaha seperti beban gaji dan upah, beban sewa, serta beban listrik, air, dan telepon, dan beban di luar usaha seperti beban bunga atau rugi karena penjualan aktiva tetap. Misalnya kita beli aktiva tetapnya kita harga awal 1 juta, dijual 800.000. Itu kan ada rugi, yaitu ruginya termasuk beban non operasional. Nah, kalau yang di halaman 66 sampai 67 ini adalah pengkodean. Pengkodean kalau nanti ada sistem ERP, SAP, Oracle. Nanti semua akun-akun tuh dikasih kode. Jadi bayangkan aja satu perusahaan banyak sekali transaksinya. Kodenya bisa ribuan.
Jadi sebagai orang yang menginput nilai-nilainya, misalnya utang usaha kepada berapa vendor, itu nanti dikasih kode 02 piutang dagang dikasih kode. Kasnya 01, kasnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk rupiah, dalam bentuk NT, bisa dalam US dollar. Ini kode-kode. Jadi yang wajib dihafal adalah bentuknya numerial, desimal, atau mnemonik. Mnemonik. Oke. Dan kombinasi huruf dan angka. A, B, C, D, numerial, desimal, mnemonik, dan kombinasi huruf dan angka. Jadi penggolongan akun sama kode akun atau perkiraan ini pengetahuan yang harus diingat. Nanti mungkin dalam soal-soal latihan itu kita review lagi. Saya janji akan mereviewnya. Nah, yang penting ini yang berikutnya ini, mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit. Harta saldo normalnya di debit atau di kredit. Kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Di halaman 68 sudah pada lihat semua? 68. Ini paling sering keluar nih, T account ini, T account. Pak, susah Pak, sama. Saya dulu pelajaran ini masih kebalik-balik saya. Padahal saya kuliah. Tapi ini bakat orang ya, bakat orang. Mungkin kalian lebih berbakat dari saya. Lebih berbakat. Jadi yang perlu diingat pertama saldo normalnya. Jadi kan tadi kan kita sudah gambarkan bahwa ini kan ada kiri dan kanannya. Ini di sini isinya pasifa, aktiva, ngawur. Aktiva, tulisannya bagus. Di sini pasifa, di sini hutang, di sini modal. Dari sini aja mungkin nggak bisa ya. Kayak harta normalnya di mana? Sebelah kiri. Jadi normalnya di debit. Kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Utang normalnya di kredit. Kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang dia di debit. Saya kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi ya. Modal normalnya di mana? Modal normalnya di kredit di bawah di sini. Jadi kalau modal bertambah, kreditnya bertambah. Kalau modalnya berkurang, debitnya bertambah. Ya, dia letaknya di debit. Jadi seperti itu. Pendapatan, Pak, pendapatan di mana? Pendapatan itu normalnya di kredit. Loh kok bisa, Pak? Pendapatan letaknya di kredit. Ingat ya, laporan rugi laba itu kan nanti masuknya ke modal kan? Masuknya kan ke modal. Jadi normalnya pendapatan itu di kredit. Kalau pendapatannya tuh naik, maka jadi debit, kredit. Kalau pendapatannya berkurang, itu jadi debit. Jadi seperti itu. Tapi ya betul. Muter-muter ya. Pendapatan normalnya itu di kredit. Kenapa pendapatan di kredit? Karena
pendapatan di sini laba rugi pendapatan positif, beban kredit pengurangnya. Ini hasilnya laba rugi kan. Dari sini itu kan masuk ke neraca, masuk ke bagian modal. Modal itu normalnya kredit. Jadi pendapatan normalnya kredit. Jadi kalau bertambah di kredit dia positif. Kalau kalau berkurang pendapatan, ya letaknya di debit. Ini nanti saya ulangi lagi. Minggu depan saya ulangi lagi. Kita ulangi lagi sebelum kita masuk ke bab yang sulit ini. Bab 67 nih, bab yang paling sulit ini. Ya. Ini masih ada 2 menit lagi. Jadi kalau mau iseng-iseng itu tadi dari PR kemarin dibuat laba rugi, neraca, perubahan modal, sama laporan arus kas. Nanti kita ulangi lagi mekanisme debit kredit sama latihan-latihannya, dan kita coba masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, ini kalau bisa kuasai udah bagus sekali nih. Ada yang ditanya? Pak, PR-nya saya udah diperiksa belum? Belum ada yang diperiksa. Saya jempol aja. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan yang belum ngumpul falas versi saya ya. Falas Hawinmu. Dinda Arema, Watini, Sriwinarni, Lala Wiwi, Tex Boel, sama Nabila Rahmah. Ada yang sudah merasa? Oh ya, oke. Kelas jam berapa? Bukannya minggu depan itu kelas jam 9. Ada yang baru. Ada jadwal. Oh, dah 13 detik lagi. Makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 detik lagi. Makasih, mohon maaf saya pilek nih. Semuanya jadi pada ikut beler. Ya, assalamualaikum.